mungkin emang udah seret sih ya, kalau orang udah seret sama orang kan bisa jadi kan ditawarinnya ke yang setelah di warnet. Jadi gini Mas, pas waktu di warnet itu kan yang si pemilik warnet itu juga punya kafe kebetulan. Nah, jadi kebetulan dia punya kafe dan saya ditawarin. Soalnya dulu gerak-geriknya itu si pemilik warnet tahu sih saya mau resign gitu. Jadi ada gerak-gerik kita mau resign, ya entah udah cocok sama saya ya, saya nggak tahu sih udah cocok sama saya, akhirnya ditawarin ke kafe, pindah ke kafe. Kalau itu waktu kok kepikiran resign dari warnet itu alasannya apa? Apa kesibukannya bagi waktunya? Iya sih Mas, kesibukan buat bagi waktunya. Karena waktu itu masih kuliah juga dan ya akhirnya agak terbengkalai juga si kuliahnya itu akhirnya. Nah itu akhirnya kan pindah ke kafe, diajarin menjadi yang buat minum Mas, barista kalau itunya. Diajarin barista, bartender gitu. Kalau waktu di warnet itu gaji tuh UMR enggak? Gaji di bawah banget Mas. Apa hitungan jam? Misal kamu kan ada juga yang perusahaan menerapkan sistem gajinya harian per jam, per jam gitu ya. Enggak sih, kalau di tempat saya dulu sebulan digaji kayak gitu. Nah, sistemnya bulanan sih. Berarti kalau misal sebulan itu nggak berangkat satu kali tetap gajinya nggak ada potongan atau? Nggak ada, bulat. Tapi kalau misalkan nggak bisa berangkat harus ada alasan yang pasti sih. Kalau tiba-tiba nggak ada kabar ya bisa kena semprot juga. Soalnya kan kasihan juga shift yang sebelumnya kan nungguin nggak ada kabar malah lembur jadinya. Itu kalau lembur yang shift yang tadinya mau pulang nggak jadi itu ya ada tambahan lagi kalau itu akhirnya. Kalau itu ada tambahan. Berarti paling nggak cukup ya setidaknya buat nyari jajan sendiri lah ya, uang jajan ya. Tambah jajan Mas. Nah kalau yang kan habis di warnet di kafe itu sebelumnya ada pengalaman di kafe atau belum? Belum sekali. Nol besar. Berarti nol besar. Dan entah kenapa saya mau ikut buat ngurusin kafenya itu. Ya mungkin emang udah seret sih ya, kalau orang udah seret sama orang kan bisa jadi kan ditawarinnya ke yang udah seret dulu kan. Jadi saya ikut ditawarin, ya diajarin sama trenernya, sama yang udah ahli ya. Kan itu kebetulan kafe juga baru buka Mas. Nah, jadi si pemiliknya itu baru mau buka kafe baru. Akhirnya ditawarin lah orang-orang yang dipercaya dari si bos saya itu. Kalau kok bisa tertarik, apa karena justru belum pernah penasaran ingin mencoba dunia baru atau? Iya, itu yang pertama itu sih. Belum pernah sama sekali ya. Di samping itu ya nggak bisa dipungkiri gajinya lebih gede juga sih yang di kafe itu. Tapi kalau jam kerjanya gimana? Sama sih, kurang lebih 8 jam lah. Kalau di kafe ya 8 jam juga. Normal lah ya, normal jam kerja. Nah itu kayak pengalaman uniknya kalau di kafe? Apa ada pelanggan yang nggak tahu menunya kan biasanya kafe menunya dengan kata-kata ini. Ya kalau misalnya ada yang nggak paham ya kita harus bisa jelasinnya. Nah, jadi kalau masakan ini ya
bahannya dari ini, nah rasanya kayak gini kayak gitu sih. Harus bisa nyelasin. Ada lagi nggak pengalaman unik waktu di kafe itu? Waktu di kafe apa ya? Ya nggak unik sih, mungkin kalau pengalaman yang berkesan ya, berarti ya berkesan waktu di kafe saat ada perform akustik sih atau band di kafe saya itu. Jadi itu kan lebih ribet dan juga harus cepat juga kan melayaninya, soalnya kan banyak pengunjung. Ya repot sih mas, kali itu mas repot. Saya itu ya nggak sabar gitu ya. Harus dituntut buat cepat bikinnya dan enak. Itu kan rasanya harus sama. Ya itu sih. Ya, ya akhirnya dapat pengalaman baru juga pengalaman ya. Juga. Kalau kan baru ya di dunia kafe itu dapat ilmu apa itu? Banyak mas. Yang jelas yang pertama menghormati customer ya, menghormati pengunjung yang datang itu. Kita kan harus care ibaratnya ya, harus peduli, harus tanggap, siap kalau ada yang ngacungin tangan atau yang itu respon harus responsif lah, ya. Responsif itu sih, dan disiplin juga mas, harus disiplin. Oke. Ya menarik juga ya, dari ini baru 2 ini. Emangnya ada berapa mas? Saya nggak tahu ini pengalamannya masing gitu, kayaknya banyak sekali. Enggak juga lah. Oke, terus berarti kalau di kafe berapa tahun? Di kafe sama mas, sama. Ya 1 tahun lah, 1 tahun lebih ya, 1 tahun. Alasan keluarnya? Alasan keluarnya Gaji atau mungkin kan semakin kesini kebutuhan semakin tambah, akhirnya harus salah ya, karena mungkin emang zaman sekarang nggak bisa mengandalkan dari satu kerjaan itu kayaknya untuk mencukupi kebutuhan itu. Itu kak alasannya apa? Kalau alasannya apa, mau coba cari pengalaman lagi atau juga tadi kendala waktu? Yang paling mendasar sih waktu itu apa ya? Apa jenuh? Terlalu jenuh pengen coba keluar. Biasanya ya mungkin itu juga salah satunya sih, jenuh. Sewaktu buat bermainnya agak susah sih kalau di kafe, karena kan kafe rata-rata tutupnya jam 11, setengah 12 itu ya, itu baru tutup, baru close, belum buat bersih-bersihnya, buat prepare buat besoknya, bahan-bahan apa yang dibeli buat besok. Berarti benar-benar waktunya menyita banget ya. Menyita waktu sih untuk di kafe. Mungkin nggak bisa kumpul dengan temen, tapi kalau teman ngumpulnya di kafe itu jadi bisa ngobrol. Paling di situ nggak mas, bener mas. Nah, setelah dari kafe, kemana lagi? Habis dari kafe, saya ditawarin sama temen lagi. Saya kan akhirnya kan begitu resign, saya kan lebih banyak waktu di akademik lagi ya, di perkuliahan. Ngirus-ngirus lah buat mencicil tanggungan kuliah. Akhirnya ditawarin sama temen satu kampus sih, kakak tingkat, buat ngikut di PT Mayora. Bagian itu apa? bagian apa ya dulu bahasanya ya,